Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bapak dipercayakan kepada sekolah MTS As-Subkiyah untuk mengampu atau mengajar pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Perkenalkan, Bapak adalah Sulaiman. Bapak tinggal di Babakan Bondol. Alhamdulillah pada saat ini Bapak sudah berstatus memiliki 2 orang anak, artinya sudah menikah. Dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak, 1 istri. Nah, itu adalah perkenalan singkat dari Bapak. Ya, perkenalan singkat dari Bapak. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya pembahasannya kita, sebelum masuk pembahasan, ada namanya istilah peta konsep. Apa itu peta konsep? Ya, ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada bab pertama, yaitu kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu kondisi masyarakat Mekah pra-Islam. Pra itu artinya sebelum Islam. Bagaimana kondisi atau keadaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Kemudian, bagaimana misi dakwah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat berdakwah. Ya, misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, itu adalah peta konsep dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, khusus pembahasan kita kali ini yaitu mengenai kondisi masyarakat Mekah pra-Islam. Ingat, kondisi pembahasan kita yaitu kondisi masyarakat Mekah pra-Islam. Baik, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Setiap pembelajaran memiliki goal ataupun tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuannya, Bapak harapkan kalian, PESDIK itu adalah peserta didik, kalian pada saat ini mampu, setelah pembelajaran, mampu menjelaskan kondisi Arab pra-Islam. Pra itu artinya sebelum Islam. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan letak astronomis Jazirah Arab. Kemudian, mampu mengidentifikasi negeri-negeri di Jazirah Arab sebelum Islam. Baik, selanjutnya, kondisi Arab sebelum Islam. Baik, bagaimana kondisi atau keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ada 4, ya, dilihat dari ekonominya, agama, kemudian politik, dan yang terakhir adalah sosial. Bapak ulang kembali, kondisi Arab sebelum Islam itu bisa dilihat dari 4 aspek. Yang pertama yaitu ekonomi, yang kedua yaitu agama, dan yang ketiga itu sosial, dan yang terakhir itu adalah politik. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran Arab sebelum datangnya Islam. Dulu, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu adalah penyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Atau Hanif, atau agamanya, atau kita sebut dengan agama Tauhid. Nah, siapa yang memprakarsai atau membawanya? Yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim, dan sebentar lagi kita akan melakukan yang namanya Idul Adha. Jelas itu adalah harinya
harinya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail adalah yaitu mengagungkan Allah atau mengesahkan Allah. Nah, selanjutnya setelah meninggalnya Nabi Ibrahim dan Ismail, apa yang terjadi? Mulailah bangsa Arab atau Jazirah Arab itu menyembah berhala. Berhalanya bernama Hubal, Latta, Uzza, dan Manan. Ini diletakkan di mana? Yaitu diletakkan di Ka'bah. Apakah bangsa Arab langsung menyembah berhala? Ternyata ada yang mempeloporinya. Siapa dia? Yaitu Amr bin Lubai. Amr bin Lubai ini adalah petinggi dari suku Khuza'ah. Kenapa disebut suku Khuza'ah? Karena bangsa Arab terkenal atau identik atau fanatik dengan yang namanya suku. Nah, kapan itu terjadi? Pada saat Amr bin Lubai itu sedang melakukan perjalanan atau ziarah ke Syam. Ya, pada saat ziarah ke Syam, Amr bin Lubai melihat kondisi bangsa Syam pada saat itu menyembah berhala. Nah, semua hal ini terbingkai dalam kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Selanjutnya, dilihat dari segi ekonomi bangsa Arab, ya, dilihat dari segi geografisnya, itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu dari pedalaman. Pedalaman yang dikenal dengan sukunya yaitu suku Badui. Apa kondisi atau ekonomi yang dijalankan? Yaitu mereka melakukan peternakan dan pertanian. Nah, sehingga saat mereka melakukan peternakan dan pertanian, mereka hidup yaitu nomaden. Nomaden itu adalah kondisi atau sikap seseorang melakukan berpindah-pindah guna untuk menyambung kehidupannya. Bahasa simpelnya adalah nomaden itu adalah berpindah-pindah. Nah, selanjutnya dilihat dari geografisnya, jelas kalau ada pedalaman pasti ada perkotaan. Nah, perkotaan ini yang mendiami adalah suku Quraisy. Apa yang dilakukan untuk menghidupi perekonomiannya? Yaitu pertama itu berdagang atau pedagang. Jelas yang namanya perdagang agar eksis yang dilakukan adalah yaitu safar atau bepergian. Ini yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menyambung hidupnya. Selanjutnya dilihat dari aspek politik, ya. Kalau dari politik orang Quraisy terkenal dengan suku atau kabilah. Mereka sungguh sangat fanatik dengan suku atau kabilah kepada para pemimpinnya. Ya. Nah, namun dalam politik ini suku atau kabilah yang menempati Quraisy, mereka tergolong menjadi beberapa hal, beberapa kelompok, di antaranya yaitu al-hijabah. Al-hijabah itu artinya menjaga, membuka, menutup, dan segala macamnya yang ada berhubungan dengan Ka'bah. Selanjutnya, yaitu Darul Ad-Da'wah. Nah, ini adalah tugasnya untuk membentuk atau membuat perundang-undangan. Selanjutnya yaitu Diyat, yaitu khusus pembuatan atau penggunaan atau pengadaan pengadilan pidana, baik itu pidana maupun perdata. Selanjutnya yang terakhir yaitu Al-Qiyadah atau artillery, angkatan perang. Karena orang suku atau kabilah yang ada di bangsa Arab itu memiliki 4 hal ini, terkhusus artillery, angkatan perang. Mereka suka sangat yaitu yang namanya berperang. Nah, itu dilihat dari suku dari politiknya. Selanjutnya dilihat dari sosial. Apa yang dilakukan? Nah, bangsa Arab
dulu adalah bangsa yang sangat maju, terkhusus dalam bahasa dan seni bahasa, sehingga yang dilahirkan itu adalah syair. Karena bangsa Arab itu terkenal dengan pujangga-pujangganya, sehingga bangsa Arab itu sangat pandai dalam membuat syair. Selanjutnya, selain itu juga, bangsa Arab memiliki moral. Ada bentuk moral, ada yang baik dan ada yang buruk. Dilihat dari segi moral yang baiknya, ya, dilihat karena dia seperti tadi yang Bapak lihat, karena berupa kabilah atau suku, maka dia adalah memiliki sifat pemberani, loyal ke pemimpinannya, dan kuatannya sangat ingat karena berhubungan dengan para syair. Kalau bangsa Arab tidak memiliki kekuatan ingat, mereka akan menjadi bangsa yang malu. Selanjutnya, adapun dari sifat atau moral yang buruk, bangsa Arab itu terkenal dengan mabuk, berzina, terkhusus yaitu mengubur anak perempuan dan lain-lainnya. Selanjutnya, letak astronomis. Jazirah dalam bahasa Arab itu disebut dengan pulau. Sedangkan tanah air mereka itu disebut dengan jazirah. Namun ahli sejarah mereka disebut dengan Shibul Jazirah, atau bahasa Indonesianya disebut dengan semenanjung. Baik, bangsa Arab atau Jazirah Arab itu terletak di bagian barat daya Asia dengan luas wilayah 120.000 mil persegi. Ya, adapun perbatasan Jazirah Arab, baratnya itu Laut Merah, timurnya itu Teluk Arab, utaranya itu adalah Gurun Irak dan Gurun Syam, yang selatannya itu adalah Samudra Hindia. Nah, itu adalah letak astronomis pada bangsa Arab. Selanjutnya, negeri-negeri Jazirah Arab sebelum Islam. Jadi, bangsa Arab sebelum adanya bangsa yang sekarang ini, ada negeri-negeri atau penguasa-penguasa yang menempati Arab tersebut. Yang pertama itu apa? Yaitu dari Yaman, ya, atau kerajaan Yaman. Nah, kondisinya negeri Yaman ini adalah subur, waduknya banyak dengan penuh dengan waduk dan bendungan, ya. Selanjutnya yaitu kaum atau negeri Saba atau kerajaan Saba. Siapa pemimpinnya atau ratunya? Yaitu Ratu Balqis. Nah, bendungannya dikenal dengan bendungan Ma'rib atau Ma'arib. Yang terakhir, sebelum terakhir yang ketiga adalah Himyar. Himyar ini adalah kerajaan yang berdiri setelah Saba. Nah, runtuhnya karena lalai dengan bendungan. Ya, kondisinya atau hidupnya masih di negeri Saba. Karena runtuh negeri Saba berdiri di Himyar itu, mereka lalai akan bendungan Ma'rib itu, sehingga pada saat runtuh, bendungannya hancur dan runtuhlah atau kerajaan Himyar itu. Selanjutnya, Hirah atau Hanazirah berdiam di utara, sedangkan pembentuknya adalah kerajaan Persia. Rajanya adalah Raja Amr al-Qais. Selanjutnya, Ghassan atau Ghassasinah masih berdiam di utara. Pemerkasanya adalah bangsa Romawi. Rajanya adalah Jafrah bin Amr Arqam. Dan yang terakhir adalah Mekkah. Kalian sudah paham dengan yang namanya Mekkah. Mekkah yang dilihat yang berdiri pada saat ini. Dan fokus pembahasan kita nanti akan membahas dengan Mekkah, karena akan mengenai dakwahnya Rasulullah pada bab pembahasan selanjutnya. Nah, itulah pembahasan pada bab kali ini. Kalau Bapak review kembali adalah, ya, kalau kita kembali ada 3 pembahasan, namun pembahasan yang fokus yaitu adalah